Pertanyaan selanjutnya, Pandapotan Pardosi dari Bekasi. Selamat malam Tajam. Ini pertanyaan saya yang kelima. Waduh, berarti udah 5 kali dia bertanya berturut-turut. Dalam Yesaya 19 ayat 24 hingga 25 menyebutkan bahwa Israel, Mesir, Asyur dipilih Tuhan menjadi suatu berkat di atas bumi karena diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan saya, bukankah Mesir dan Asyur adalah musuh dari Israel? Saya baca pendeta dalam Yesaya 19 ayat 24 sampai 25. 19 ayat 24 hingga 25. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Silakan pendeta. Terima kasih. Yesaya pasal yang ke-19 ini adalah merupakan sebuah nubuatan. Ya, makanya banyak sekali kata akan. Tadi dibaca saja ayat yang ke-24, pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir. Dan kalau kita baca juga ayat-ayat selanjutnya, semua penuh dengan kata akan. Artinya nubuatan untuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada satu petunjuk juga yang menyatakan ini adalah jelas-jelas nubuatan, bukan apa yang terjadi pada saat itu, tetapi nubuatan tentang apa yang akan terjadi setelah saat itu, dalam waktu yang jauh mungkin ke depan. Dari mana kita tahu petunjuknya ini adalah nubuatan selain kata akan itu? Coba kita baca Yesaya pasal yang ke-19, kita baca ayat yang ayat yang ke-16. Dikatakan, pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti ini. Bahkan sudah mulai ayat yang ke pasal 17. Pasal 17 ayat 4. Pada waktu itu. Lalu pasal yang ke-19 ayat 16. Pada waktu itu. Pasal 19 ayat 18, pada waktu itu. Pasal 19 ayat yang ke-19 juga dikatakan pada waktu itu. Lalu kemudian ayat 23, pada waktu itu. Lalu kemudian ayat 24, pada waktu itu. Lalu setelah ada kata pada waktu itu, diikuti dengan kata akan. Pada waktu itu Mesir akan. Pada waktu itu Israel akan. Pada waktu itu akan ada ini dan lain. Jadi ini adalah merupakan nubuatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, loh kenapa Mesir dan Asyur, di mana Mesir inilah yang memperbudak Israel untuk ratusan tahun lamanya, dan Asyur ini adalah musuh Israel karena Asyur pernah menjadi suatu kerajaan yang besar juga dan selalu memusuhi Israel. Zamannya Raja Ahaz dan raja-raja sebelum dan mungkin satu orang sesudah Ahaz, Asyur selalu yang memusuhi sebelum Babylon mengalahkan Asyur. Asyur adalah musuh. Tetapi ini bukan menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Betul, yang terjadi pada saat itu adalah Asyur memusuhi Israel. Ya. Walaupun kadang-kadang Israel meminta pertolongan dari Mesir karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, minta bantuan dari bangsa lain. Tetapi di dalam peperangan-peperangan yang terjadi, Mesir menjadi musuh, Asyur pun menjadi musuh, itu pada saat itu. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Ini adalah tentang yang akan datang, ini nubuatan. Ya, pada waktu itu akan terjadi demikian. Pada waktu itu akan terjadi. Pada waktu itu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sekarang ayat 24 mengatakan, atau ayat yang ke 25 lah, ya, mengatakan diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku. Kapan ini? Pada waktu itu. Pada waktu kapan? Kapan ini bisa terjadi? Ya, ini bisa terjadi pada saat Mesias itu datang, yaitu Yesus
datang di atas dunia ini, Allah menjelma menjadi manusia, dan Tuhan Yesus membawa kabar baik bukan hanya untuk orang Israel, tetapi kabar baik untuk segala bangsa. Coba kita lihat apa buktinya bahwa Tuhan Yesus datang membawa kabar baik bagi segala bangsa. Salah satu buktinya kita boleh baca di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Ayat 27 kita mulai. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, dan selanjutnya. Artinya keselamatan itu bukanlah eksklusif untuk orang Yahudi atau orang Israel. Sebenarnya sejak dahulu di perjanjian lama pun orang Israel dipanggil secara khusus bukan supaya hanya mereka yang selamat, tapi mereka dipanggil untuk menjadi pembawa kabar selamat bagi bangsa-bangsa yang lain. Makanya di dalam Yesaya 19 ayat yang ditanyakan tadi, ya, kalau kita baca ayat yang ke-23 dikatakan ini pada waktu itu yang akan datang. Pada waktu itu, nubuatan tentang apa yang akan terjadi nanti. Pada waktu itu Israel akan menjadi ayat yang ke-23. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir akan ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Kalau kita lihat di peta, ya sekarang kita tidak bisa tampilkan, lihat di peta, Mesir itu ada di selatannya, Asyur itu ada di sebelah utaranya Israel. Kalau nubuatan ini mengatakan dalam ayat 23, pada waktu yang akan datang, waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, maka jalan itu akan lewat mana? Ya lewat Israel. Sehingga dari Mesir bisa ke Asyur, Asyur bisa ke Mesir, singgah di mana? Di Israel. Makanya dikatakan di bagian akhir ayat yang ke-23, Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur. Bagaimana mereka bisa beribadah? Karena mereka singgah di Israel, di Yerusalem. Itulah tujuan Allah memanggil orang Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bukan supaya mereka saja yang diselamatkan, tetapi supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Sejak awalnya, baca saja di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Pada waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, nah kita baca saja ayat ini ya. Sudah ketemukah Jeff? Saya masih sementara cari. Oke, saya sudah ketemu. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, lalu kemudian dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat olehmu. Itu dari Abraham. Siapa ini Abraham? Inilah yang dibangga-banggakan oleh Israel sebagai bapa mereka. Abraham, nenek moyang kami, bapa kami. Abraham adalah sosok yang sangat terkenal di antara orang Israel. Pada waktu janji Tuhan itu diberikan kepada Abraham, ia dijanjikan berkat supaya olehnya bangsa-bangsa di bumi, artinya bukan hanya untuk orang Israel, tapi bangsa-bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ada kata berkat di sana ya, Stephen ya, di apa namanya, di Kejadian 12 ayat yang ketiga ada kata berkat ya. Nggak apa-apa bilang iya supaya kita dengar. Iya, Pak ada Pendeta. kata berkat ya. Di bagian akhir dari ayat 3 Pak Pendeta.
Ya betul, jadi ada berkat. Sekarang coba kita lihat nubuatan itu dan pengharapan Allah supaya Israel melakukan fungsinya sebagai saluran berkat itu terus berlanjut sampai terlihat dalam nubuatan yang diucapkan melalui Nabi Yesaya. Coba kita baca kembali ayat tadi yang ditanyakan, yaitu Yesaya 19 ayat 25. Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Semuanya diberkati, bukan hanya Abraham, tapi melalui Abraham semua diberkati. Artinya rencana Allah itu adalah untuk menyelamatkan semua orang. Makanya di Alkitab Perjanjian Baru, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi janji ini bersyarat, kalau Asyur dan Mesir tidak mau menerima berkat itu, ya mereka tidak akan diberkati, karena keselamatan itu kan tidak dipaksakan. Kalau mereka mau menerima tawaran berkat keselamatan itu, maka mereka akan diselamatkan. Tapi kalau mereka tidak menerima tawaran berkat itu, maka mereka tidak diberkati. Jangankan Mesir atau Asyur, Israel sebagai satu bangsa sekalipun akhirnya kehilangan status atau kesempatan sebagai umat pilihan Allah yang menjadi pembawa kabar baik atau berkat keselamatan itu. Karena mereka pun tidak setia kepada Tuhan. Jadi ini adalah sebuah nubuatan. Makanya sekarang kita bersuka cita. Kita bukan orang Asyur, bukan orang Mesir, bukan orang Yunani, kita orang Indonesia. Tetapi kabar keselamatan itu sampai kepada kita, dan kesempatan yang sama diberikan juga kepada siapapun saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana berdasarkan ajaran Alkitab, orang itu akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih.